Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Pertama aku akan kenalkan partner aku, bernama Kak Nita. Nanti dia juga akan membantu aku membahas alur cerita. Jadi tolong perkenalkan dulu diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Nita Chan, akan membantu WK Channel untuk menceritakan alur cerita. Oke, langsung aja kita mulai. Pertarungan maut di gereja utama Bennett. Busi mengalahkan musuh, tetapi kehilangan banyak hal. Seseorang dari gereja Bennett mencoba mengusir orang-orang yang dianggap kafir. Tapi segera dia dihentikan prajurit di sana. Si prajurit meminta anggota gereja itu, jika dia ingin melihat tanah suci ini, tarik kembali kata-kata dia tadi. Adegan berganti ke Bon, yang sedang bertanya ke Fuzi tentang ingatan Fuzi yang telah diambil Knocker. Fuzi hanya bisa mengingat Mat dan Tonari. Jadi Fuzi telah kehilangan ingatan tentang Uroi, Gugu, Shin, Parona, dan Lingga. Saat Fuzi mencoba mengingat nama-nama itu, dia tidak bisa mengingatnya. Fuzi sudah mencoba membuat memo, supaya suatu saat ketika ingatannya diambil Knocker, dia bakal langsung ingat. Ternyata itu sia-sia saja. Fuzi masih tidak bisa mengingatnya. Bon berpikir sulit untuk mendapatkan Gugu lagi. Kahak bilang, musuh keluar tanpa batas. Dalam satu pertarungan, 5 perubahan Fuzi sudah dirampas. Dan bisakah kita mengalahkannya mereka di pertempuran berikutnya? Saat itu Fuzi ingin menenangkan diri, dan dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Semua ini pasti karena ledakan Fuzi yang menyebabkan penderitaan. Jubah hitam muncul dan bilang, untuk menyelamatkan banyak nyawa, ada pengorbanan kecil. Fuzi mencoba mendengarkan percakapan mereka. Orang di sana bilang, di sini kamu akan dapat hidup bahagia, melebihi kebahagiaan. Fuzi berkata, bahkan jika kamu pergi ke sana, kemungkinan bisa bahagia. Maksud Fuzi, jika kamu mati, mungkin juga ada kebahagiaan di sana. Fuzi tidak tahu kenapa dirinya bisa bicara seperti itu. Fuzi merasa kesal dengan dirinya sendiri. Dia meminta maaf telah mengatakan hal yang tadi. Prajurit di sana bertanya ke Fuzi, kamu sedang mengunjungi keluargamu? Fuzi menjawab, tidak, aku sendirian. Si prajurit mengingat pernah bertemu Fuzi waktu kejadian gereja diserang Knocker. Dia berterima kasih karena Fuzi telah membantunya waktu kejadian itu. Fuzi tidak merasa dirinya sudah membantu. Fuzi bahkan merasa belum melakukan apa-apa. Fuzi bertanya, jika kamu sudah mati dan merasakan kebahagiaan, mengapa kita hidup? Prajurit itu menjawab, kita hidup untuk mencari tahu tentang itu. Itu hanya pendapat pribadi prajurit itu. Mungkin ada jawaban yang lebih baik menurut si prajurit. Saat itu Bon menyusul Fuzi. Dirinya mengetahui kaki si prajurit terluka. Segera Bon memberikan obat luka dan perban untuk si prajurit. Lalu Bon mengajak Fuzi untuk bersamanya. Kahak meminta mereka melihat ini. Knocker memberitahu Kahak tentang tempat di mana para Knocker akan menyerang. Kahak menunjukkan tulisan itu ke Fuzi yang berisi, jika kamu ingin mengembalikannya, silahkan datang lagi ke pertandingan berikutnya. Saat itu juga Fuzi langsung pergi. Kahak segera mengejar Fuzi dan menyerahkan sisanya di sini untuk Bon. Fen bertanya, apa ini tidak apa? Bon bingung. Fen menjelaskan, ketika kamu mengambil tempat Fuzi, apakah itu tidak bikin kamu takut? Jika para Knocker menyerang di sini, jika Fen menjadi Bon, dia akan bersembunyi di tanah selamanya. Singkat cerita, Fuzi telah tiba ke tempat para Knocker. Fuzi merasakan dirinya kesusahan jika berjalan menggunakan bentuk itu. Segera dia berubah menjadi Mat. Tapi jubah hitam muncul, langsung memberitahu para Knocker datang. Langsung Knocker menyerang Fuzi. Fuzi berhasil menghindari serangan Knocker, tapi terlihat dalam wujud Mat. Fuzi kesusahan untuk menyerang balik para Knocker, membuat dirinya terkena serangan Knocker. Fuzi langsung bangkit, berubah menjadi Oniguma. Dengan mudah Knocker menyerang Fuzi. Lalu Fuzi berubah menjadi bentuk tikus. Dengan perubahan apapun, Fuzi masih sulit melawan Knocker. Satu persatu, ingatan Fuzi telah diambil Knocker. Keadaan mulai kritis, tapi bayangan muncul.
Oke, akan gue lanjutkan. Fusi tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Di belakang Knocker masih mengejar mereka. Fusi mencoba menahan, tapi kuda itu terkena serangan Knocker. Tanpa mereka sadari, di depan mereka jurang. Mereka terjatuh bersama. Fusi melihat kuda itu terluka. Tapi terlihat luka yang ada di kuda itu mulai menutup. Bukankah ini kuda yang Fusi dapatkan kembali di Uralis? Apa yang dilakukannya di sini? Jangan bilang kuda ini datang untuk menyelamatkan Fusi. Jubah hitam menjelaskan, itu adalah kuda yang terbuat dari dagingmu. Itu tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh seperti yang Fusi lakukan, tetapi sangat tahan terhadap serangan. Jubah hitam sudah mempersiapkannya beberapa waktu lalu, tapi dirinya ingin memberikannya pada Fusi saat Fusi sangat membutuhkannya. Fusi masih ingin menyelesaikan urusannya dengan Knocker, tapi langsung dibanting kuda itu. Fusi tidak mengerti kenapa kuda ini membantingnya. Apa kuda ini akan mencegah Fusi untuk pergi? Tidak mungkin. Fusi berpikir itu konyol. Kuda itu masih membanting Fusi, membuat Fusi mengancam kuda itu. Jika masih begitu, Fusi tidak akan menjaga kuda itu. Fusi paham jika kembali ke sana pasti kuda ini akan memukulnya. Dan Fusi sadar diri akan kekuatannya yang masih belum cukup kuat melawan Knockers. Tapi bagaimana lagi? Fusi tidak tahu lagi harus melakukan apa. Lumpur di rawa menghalangi pergerakan Fusi, membuat Fusi sulit membalas serangan Knocker. Hal ini seperti saat Fusi melawan Knockers di gereja Banet. Orang-orang di sana menghalangi pergerakan Fusi, membuat Fusi merasa kurang bebas dalam menyerang Knocker. Jika dipikir-pikir, tidak ada Knockers yang menyerang saat Fusi tersegel dalam logam. Knockers tidak bisa menembus logam. Baju besi mungkin akan lebih baik untuk menahan serangan Knockers. Tapi Fusi akan kesulitan jika memakai baju besi. Fusi berharap bisa menyerang Knockers. Tapi panah peledak tidak bekerja pada Knockers yang berada di rawa. Fusi bertanya ke jubah hitam, apakah dirinya bisa mempunyai kekuatan merasakan keberadaan Knockers seperti jubah hitam. Fusi mungkin bisa mendapatkan kekuatan itu, tetapi Fusi harus memperluas korteks sensorik yang ada pada Fusi. Jubah hitam akan menunjukkan kekuatan itu ke Fusi. Fusi diminta tutup mata. Jubah hitam baru saja memutuskan sebagian dari diri Fusi. Dia meminta Fusi merasakan sesuatu yang hilang itu. Jika Fusi bisa berkonsentrasi dengan serius, seharusnya Fusi bisa mengetahui apa yang telah hilang. Ujung tali yang hilang, Fusi bisa mengetahuinya, tapi Fusi tidak tahu maksud jubah hitam dengan ini semua. Jubah hitam memberitahu, tali ini terhubung dengan Fusi melalui selaput tipis sarung tangan Fusi. Selain dari beberapa pengecualian, hal-hal yang Fusi buat terhubung ke tubuh Fusi, kecuali jika Fusi memilih yang sesuatu yang lain. Selama mereka dihubungkan oleh membran ini, Fusi masih dapat membuat sesuatu di ujungnya. Tapi ini sebanding dengan korteks sensorik Fusi. Jika Fusi bisa membuat tanah dari ujung tali ini, tanah itu akan menjadi 100% wilayah Fusi. Jika Fusi membuat kapal besar, selama Fusi terhubung dengan kapal, Fusi bisa merasakan sesuatu yang menyentuh kapal itu atau memasuki kapalnya. Intinya bisa merasakan sesuatu hal yang ada di kapal selama Fusi masih terhubung dengan kapal itu. Dan dengan latihan yang tepat, indera Fusi akan menjadi lebih tajam. Jika Fusi bisa membuat sebuah rawa itu, kekuatan rawa ini lemah. Sedangkan Fusi sudah bisa membuat batu dan pohon. Fusi tidak tahu apa yang akan dia lakukan sekarang. Jika Fusi memikirkan hal ini, membuatnya kecil, karena Knockers yang berada di rawa sangat OP baginya. Saat itu Fusi diberi ikan oleh kudanya. Tetapi Fusi meminta maaf, karena dirinya tidak terlalu suka ikan. Bukannya memahami Fusi, kuda itu melempar ikan pas di muka Fusi. Fusi sudah bilang, dirinya tidak mau apa-apa. Tapi alangkah terkejutnya dirinya melihat kuda itu, yang pintar menangkap ikan, membuat Fusi mengingat seseorang, yang sangat berarti baginya. Tapi Fusi merasakan kesedihan, tidak bisa mengingat orang yang dia sayangi saat itu. Fusi mempunyai sesuatu rencana, dan mungkin ini akan bekerja. Fusi berterima kasih pada kuda itu. Sementara mereka akan tidur di sana malam ini. Pagi harinya Fusi meminta si kuda untuk menunggunya di sini. Segera Fusi menantang Knocker yang ada di rawa itu. Knocker tidak membuang waktunya. Dia melancarkan serangan pada Fusi. Fusi sigap menahan serangan itu menggunakan tameng senjata besi. Saat itu Fusi berkata, "Jadi di situ kamu berada. Enakan menyerang besi kokoh. Mampus kau." Fusi melanjutkan mencari Knocker itu. Singkat cerita dia menemukannya. Knocker berada di atas pohon. Segera Fusi tusuk dengan pedangnya.
Fusi mengingat kembali ingatannya. Dia berkata, baiklah, aku melakukannya, Pioran.